pagi semuanya. Halo, apa kabarnya? Luar biasa. Pagi ini kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, buat keluarga kita, buat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, begitu ajaib dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menyertai setiap perjalanan kita. Tuhan sudah menyertai setiap apapun yang sedang kita kerjakan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan dan rasakan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakan setiap lawatan Tuhan karena Dia sungguh besar dalam kehidupan kita. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Masuk hadirat-Mu pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita katakan lagu ini kembali dari awal. Kita masuk ke dalam setiap hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat setiap anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa setiap korban pujian kami ya Tuhan. Korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus,
baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk segala anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang sungguh besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Bapa, inilah setiap hidup kami ya Bapa. Tuhan, lawat setiap kami ya Bapa yang ada di tempat ini. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini, supaya setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, kami boleh merasakan setiap hadirat Tuhan. Bapa yang baik, inilah setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya, karena kami mempunyai Allah yang besar dan Allah yang hebat, yang mampu melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap ibadah kami, inilah setiap pujian kami, penyembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Semua setuju? Amin. Berikan tos kanan kiri. Katakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat baik. Walaupun keadaan kita tidak baik, tetapi Tuhan kita tetap baik. Cobalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi ya. Cobalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kehormat bagimu Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Kehormat bagimu Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama katakan sekali lagi bahwa Tuhan kita sungguh baik. Amin. Cobalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Cobalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari angkat semua tangannya. Bagimu Tuhan. Kehormat bagimu Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Kehormat bagimu Tuhan. Yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan bahwa Tuhanlah yang memelihara setiap kehidupan kita. Dia yang memberikan terbaik untuk kita semua di tempat ini. Amin. Sekali lagi katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Kehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita banyak melewati rintangan dan tantangan dalam kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa kita mempunyai sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita naikkan pujian ini, NP 271. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kan seru. Indahlah namanya, namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya sukacita yang bakal. Bait ketiga, sungguh indah nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Sujud dalam nama Yesus, sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan mendoakannya Raja dalam surga selamanya. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya sukacita yang bakal. Saya lagi katakan, indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya sukacita yang bakal. Indahlah namanya, namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya sukacita yang bakal. Puji Tuhan, sungguh indah nama Tuhan Yesus kita. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Aswin. Mari kita mengakui dengan iman percaya kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang hebat dalam kehidupan kita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau nyatakan bagi kami di tempat ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan dengan iman. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah
bagi kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa. Kami mengerti Bapa, bila kami bisa memuji-muji-Mu pagi hari ini, bila kami bisa meninggikan nama-Mu, bila kami masih bisa bernyanyi pagi hari ini, tidak ada yang tidak kami terima dari-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk keluarga kami Bapa. Kami ingin datang dengan segala ucapan syukur padamu Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kami, segala kepintaran kami Bapa. Kami bersyukur untuk seluruh keluarga kami. Kami bersyukur untuk keluarga TLCC Bapa. Dan kami datang pagi hari ini dengan begitu banyak ucapan syukur dalam hati kami Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur juga untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati kami Bapa. Roh Kudus-Mu membuka pikiran kami Bapa.
Sehingga firman Tuhan jatuh di tanah-tanah yang gembur Bapa. Sehingga firman Tuhan bertumbuh dan berbuah begitu lebat. Dan kehidupan kami diberkati oleh-Mu dan terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Pakai TLCC lebih dan lebih lagi. Kami percaya Bapa, dimanapun Kau percayakan kami akan menjadi terang. Oh Bapa, terima kasih. Kami siap dibentuk oleh-Mu. Mari kita semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat TLCC. Morning church, selamat pagi TLCC. Kita kasih round of applause untuk tim music kita dong ya. Udah berapa minggu latihan singer sama Kak Lea ya. Kemarin saya Jacqueline bilang Kak Lea show gitu ya. Kak Lea show di video, terus saya nonton. Wih, merinding ya dengar suaranya ya. Bisa sambil nyanyi, sambil ngomong, kayaknya effortless banget gitu ya. Wah, sesuatu yang bagi kita effort banget, bagi Kak Lea tuh kayak effortless banget. Jadi wow, saya mengucap syukur bila ada yang terpanggil untuk melatih di TLCC. That is amazing ya. God is sending people to train us, Pastor. That is amazing. That's mean we're doing something right gitu ya. When we're doing something right, kalau kita melakukan hal yang benar, pasti Tuhan akan mencoba untuk equip us. Tuhan mencoba untuk memperlengkapi kita. Why? Because we are doing the right thing. That is for sure ya. Nah, selamat pagi semua. Shalom. Nama saya Aswin Sumampau. Mungkin ada yang belum kenal ya. Saya melihat ada beberapa wajah baru di sini. Saya salah satu elders beserta Pastor Alex dan our gembala sidang ya, Pastor Muksin yang hari ini melayani di Gunung Sahari di Kalvari ya. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu firman Tuhan. Dan judulnya, ini judul yang diberikan kepada saya ya. Jadi ini judul yang sangat-sangat sulit sebenarnya. Tetapi judulnya adalah sulitnya menunggu janji. Gitu ya. Jadi ini bukan judul yang saya buat. Diberikan oleh Gembala Sidang Aswin, judulnya adalah sulitnya menunggu janji dari Kejadian 16. Jadi tolong dibuka Alkitabnya ya, Kejadian 16, please. Ada yang punya Alkitab, ada yang punya handphone, buka ya. Kejadian 16. Dan sedikit update dari minggu-minggu sebelumnya, memang kita sudah 2-3 minggu berturut-turut nih, kita ngobrol soal Abram dan Sarai ya. Abram namanya belum menjadi Abraham, Sarai namanya belum menjadi Sarah ya. Masih Abram dan Sarai namanya ya. Dan Abram dan Sarai sudah diberikan janji bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Jadi Abraham diberikan janji Tuhan yang luar biasa bahwa dia akan menjadi bangsa yang begitu besar dan dia akan memiliki keturunan. Namun sudah 10 tahun berjalan, masih gitu-gitu aja, gitu ya. Nothing is happening, ya. Nggak ada yang terjadi. Setiap bulan masih dapat period, gitu ya. Masih mens, nggak dapat apa-apa. Waktu menerima janji Tuhan itu Abram masih kepala 7, gitu ya. Sekarang udah kepala 8, gitu. Jadi pelan-pelan udah makin tua. Dan saya yakin Sarai sebagai seorang istri merasakan tekanan sosialnya ya. Jadi mungkin budak-budaknya Sarai itu mulai ngetawain dia ya. Wah, kasihan Sarai katanya. Ini pasti gara-gara dia nih gitu ya. Abraham gak bisa punya anak gitu ya. Tapi kalau kita lihat Kejadian 16, ya memang karena Tuhan menutup kandungan Sarai ya. Soalnya ternyata Abraham tidak mandul ya. Gitu ya. Tetapi pada waktu itu Sarai merasakan suatu tekanannya ya. Jadi diketawain oleh orang-orang. Wah, katanya mau jadi bangsa yang besar gitu ya.
tapi kok nggak punya anak gitu. Apa mungkin karena ada dosa ya? Mungkin ada dosa kali di dalam pernikahan Abraham dan Sarai. Jadi mungkin mereka udah banyak berasumsi dan Sarai menjadi sangat stres pada waktu itu. Nah, inilah sebuah set dari ayat-ayat yang akan kita baca hari ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat begitu banyak janji Tuhan ya. Kalau kita berelasi tentang janji Tuhan, begitu banyak janji Tuhan kepada setiap dari kita di Alkitab ya. Ada janji yang sifatnya personal ya. Tuhan berbicara melalui doa misalnya kepada kita ya. Aswin, saya akan melakukan ini, janji saya ini gitu ya. Tapi ada juga janji-janji, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu kan janji Tuhan nih untuk semua orang percaya ya. Ada janji Tuhan yang berkata, setiap kamu melangkah, aku akan menyertai engkau ya. Janji pemeliharaan Tuhan ya. Jadi burung-burung di udara aku pelihara katanya ya. Apalagi kita anak-anak orang-orang percaya. Kita ini pasti di dalam pemeliharaan Tuhan ya. Jadi pemeliharaan damai sejahtera sukacita bersamamu. Kan selalu gitu ya. Itu adalah suatu janji Tuhan di dalam pernikahan kita. Janji Tuhan di dalam kegiatan hari-hari kita ya. Jadi janji Tuhan ada yang bersifat personal, tetapi janji Tuhan, banyak sekali janji-janji Tuhan yang bersifat kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin begitu banyak janji Tuhan yang masih kita belum terima ya. Ya. Pasti banyak di sini yang masih menunggu janji Tuhan ya. Banyak nggak kira-kira? Ya, pasti banyak ya. Masih nunggu. Katanya janji tapi nggak datang-datang gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi satu hal yang kita harus bisa pelajari di Alkitab, Tuhan itu nggak pernah buru-buru ya. Tuhan tuh nggak pernah buru-buru, gerasak gerusuk gitu. Wah, ini kayaknya pernikahannya sudah harus masuk ICU gitu. Wah, Tuhan buru-buru melakukan sesuatu gitu ya. Nggak pernah buru-buru. Oh, bisnisnya sudah mau hancur. Oh, kita harus lakukan ini, lakukan itu gitu. Buru-buru. Tuhan tuh nggak pernah buru-buru ya. Waktu Tuhan selalu sempurna. Ya, itu yang harus kita sadari ya. Waktu Tuhan adalah sempurna ya. Saya teringat kalau kita lihat di Alkitab ya, waktu bangsa Mesir itu dibuang di Mesir ya, pada waktu itu ya. Itu terlihat malu-maluin ya. Bangsa yang diberikan janji Tuhan menjadi budak gitu ya. Ini malu-maluin ya kan? Jadi bangsanya Tuhan yang menerima janji Tuhan jadi budak gitu. Ya, ini malu-maluin. Tetapi Tuhan ada di sana. Percaya nggak? Amin. Tuhan ada di sana? Amin. Amin. Ya. Pada waktu bait Allah dihancurkan dan emas-emas di bait Allah itu diambil ya oleh bangsa Babel, itu terlihat bahwa Tuhan itu kalah, betul nggak? Kalau kita melihat bait Allah itu dihancurkan, pasti kita sebagai orang-orang percaya kita lihat, oh, Tuhan itu kalah. Tuhan kalah nggak kira-kira? No, ya. Tuhan sedang bekerja, ya. God is working there. Ada waktunya pada waktu murid-murid Yesus melihat Yesus disalibkan, ya. Kelihatannya kalah ya. Kelihatannya kalah pada waktu itu. Kelihatannya udah hopeless, udah nggak ada harapan lagi pada waktu itu. But God is working right there. Tuhan sedang bekerja. Amin. Ya. Saudara, pada waktu kita menunggu janji Tuhan dan begitu banyak dipermalukan dan sebagainya, God is working right there. Tuhan is bekerja.
Ya. Dimanapun kita berada, He is working dan Dia terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita masuk ke dalam Kejadian 16. Saya minta mungkin multimedia untuk just jalan aja ya. Hari ini mungkin saya akan sedikit storytelling, jadi menjelaskan secara santai aja ya, dan semoga bisa go through it fast gitu. Adapun Sarai, istri Abraham di dalam Kejadian 16 ayat yang pertama, tidak beranak. Ini gawat ya. Karena janjinya dia akan beranak gitu. When things aren't happening, inilah pusat permasalahan, ya kan? Pada waktu janji Tuhan itu tidak terjadi. Kalau janji Tuhan itu terjadi, mereka ini udah pesta nih pasti. Ya kan? Tetapi anak-anak Tuhan ada di dalam suatu pergumulan pada waktu janji Tuhan belum terjadi. Tidak beranak. Dan ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hamba orang Mesir ini didapatkan kemungkinan besar pada waktu Musa ke Mesir. Lalu dia dikirim pulang oleh waktu itu Raja Mesir ya. Dan Raja Mesir memberikan dia budak, beberapa budak ya. Dan mungkin kemungkinan besar salah satunya adalah Hagar ya. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Asumsi. Betul? Ya. Asumsi kan? Kita semua di sini tahu Tuhan memberikan Sarai anak akhirnya, betul? Jadi pada waktu dia mengatakan engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Ini adalah asumsi ya. Jadi asumsi itu bahaya ya saudara ya. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah mulai ya. Mulai dari asumsi itu mulai keluar ide-ide cemerlang. Ide-ide ora et labora gitu ya. Kalau kita nggak mencoba, ada cara-cara lain, kayaknya Tuhan nggak bisa bekerja gitu ya kesannya ya. Dan dikatakan engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan memang pada waktu itu budaya dari orang-orang Israel ya memperbolehkan. Ya. Kita tahu bangsa Israel itu didirikan dari beberapa anak, dan ada beberapa anak dari hambanya Lea, hambanya Rahel sekalipun gitu ya. Jadi kita tahu secara budaya memang diperbolehkan gitu ya. Untuk seorang suami mengambil hamba dari istrinya. Namun itu bukan yang Tuhan inginkan, dan Abraham tahu betul. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. The first point pertama yang harus kita lihat adalah stay obedient. Tetaplah taat kepada Tuhan. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Abraham dan Sarai, bapak orang beriman. Lucu ya? Ya. Saya rasa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, when things aren't happening, pada waktu hal-hal tidak terlihat ada terjadi apapun, God is working right there. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Ya.
Yang kedua, saran untuk mengambil Hagar itu datang dari Sarai ya. Jadi nasihat-nasihat tersulit itu ya datang seringkali dari orang-orang terdekat kita. Ya. Dan pada waktu Sarah misalnya mengatakan, "Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mengatakan, "Tidak, anak harus datang dari Sarai," gitu ya. Selesai dramanya, ya kan? Tetapi ide itu tidak seperti itu yang ada. Ide itu disambut baik oleh Abraham. Ya. Saya yakin kalau kita berbicara soal effort, Tuhan pasti memberi, it's okay with effort ya. Jadi kalau misalnya Sarai misalnya, oh supaya saya hamil saya harus makan obat ini gitu ya. Supaya saya hamil saya harus olahraga misalnya. Supaya peredaran darahnya lebih lancar, ya kan? Harus makan makanan yang bergizi gitu ya. Atau sebagian orang kalau mau hamil katanya diminta harus kurusan atau apa gitu ya. Saya yakin itu adalah hal-hal yang normal ya. Tetapi ketika melibatkan seorang perempuan lain, ini menjadi sebuah dosa. Ya. Dosa itu artinya melenceng dari rencana Tuhan. Itu bukanlah apa yang Tuhan inginkan. Bukan effortnya yang salah, tetapi dosanya yang salah pada waktu itu. Ya. Jadi pada waktu kita menunggu janji Tuhan yang terlihat lama, terlihat jauh, stay obedient. Ya. Tetaplah taat kepada Tuhan. Ya. Bukan artinya non-effort ya. Tetapi jagalah hati kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya. Lalu ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi Sarah itu dianggap rendah oleh Hagar. Why? Kenapa? Karena Hagar merasa, oh ternyata saya ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Ternyata bapa dari segala bangsa itu anaknya dari saya, kata Hagar. Bukan dari Sarai. Maka Hagar merasa Sarai itu aktor sampingan ternyata. Aktor utamanya saya, kata Hagar. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu." Ya, kalau udah ada drama, mulai saling menyalahkan kan? Ya kan? Ya kan? Kalau di dalam keluarga kita juga gitu. Kalau udah ada drama, baru saling menyalahkan. Gitu ya. "Akulah yang memberi hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku." Wah, mulai ya. Permasalahan itu ada karena dosa ya. Oleh karena itu hal kedua yang akan kita bicarakan di sini adalah dosa menghasilkan konsekuensi. Itu sudah pasti. Ya. Ada dosa, ada konsekuensi, nggak bisa lari. Ya, ada dosa nggak ada konsekuensi? No, nggak ada itu di dunia. Mau diumpetin sekalipun, mau dosa diumpetin sedalam-dalamnya dan kita mati pun, satu hari di sana Tuhan bilang, emang saya nggak tahu, ini listnya nih. Semua dosa memiliki konsekuensi. Ya. Maka kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu." Oh, enggak, sebelumnya. "Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Bawa-bawa Tuhan lagi. Iya kan? Tuhan bilang, lah apa hubungannya? Iya kan? Saya memiliki rencana, kamu akan memiliki anak dengan Sarai.
Ya kan? Saya minta kamu tetap taat. Saya meminta kamu jalankan saja kehidupan kamu yang penuh dengan kesejahteraan juga. Tapi karena kamu nggak sabar, kamu ambil Hagar. Sekarang jadilah sebuah drama. Kenapa jadi Tuhan yang dibawa-bawa? Ya kan? Disuruh jadi hakim, disuruh jadi itu. Nah ini Tuhan agak bingung sebenarnya di sini. Makanya dia belum berfirman di sini, nanti berfirmannya ya. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya. Jadi karena sebuah dosa, gak sabar, karena gak sabar, penantian itu sulit, jatuhlah mereka di dalam dosa, dan karena jatuh di dalam dosa, jadilah sebuah drama. Keluarga TLCC nggak ada drama dong. Nggak ada kan? Oh, keluarga TLCC ada drama nggak nih kira-kira? Hah? Aman? Aman ya? Ada drama nggak kira-kira? Kalau ada drama hati-hati gitu ya. Nah, kalau ada drama harus hati-hati. Ya. Jadi sesuatu yang harus kita pelajari adalah semua dosa memiliki konsekuensi. Ya. Ada satu waktu saya ingat ya, di Alkitab itu pada waktu Joshua juga sama ya, menerima janji Tuhan yang luar biasa dan dia pergi berperang. Ya, dan Joshua sudah diberkati Tuhan dengan kekuatan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan dia nyebrang ya, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Namun di dalam salah satu perang, anak buahnya yang bernama Akan itu menyimpang. Ya, Tuhan bilang nggak boleh mengambil barang-barang jarahan. Tetapi dia lihat ada emas dan dia bilang, kalau sedikit doang nggak apa-apalah katanya, dimasukin kantong, ya. Dan itu menjadi sebuah dosa. Dosa itu melenceng dari rencana Tuhan, ya. Bukan dosa itu bukan hanya membunuh, mencuri, bukan seperti itu. Dosa itu kalau Tuhan bilang kita A+1+2, nah itu udah melenceng, ya kan? Dan pada waktu itu akhirnya Joshua harus kalah perang. Ya. Dan bukan hanya kalah perang, puluhan ya tentaranya Joshua itu harus mati karena dosa satu orang saja. Ya. Hanya dosa Akan. Saudara, walaupun dosa itu kita umpetin, tapi kita akan menikmati kekalahannya. Ya. Pasti. Ya, jadi dosa itu walaupun ngumpet ada di kamar kita, kekalahannya itu akan kita nikmati. Ya, seperti Joshua pada waktu itu menikmati kekalahan hanya karena satu orang. Ya, jadi inilah kalau yang pertama itu kita berbicara soal staying obedience, yang kedua kita berbicara soal tidak ada dosa yang lari dari konsekuensi. Lalu yang malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, menjumpai Hagar ya. Yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kenapa ada janji itu kepada Hagar? Betul,
Karena janji Tuhan kepada Abraham bahwa anak-anaknya akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. So when God gives you promises, pada waktu Tuhan memberikan janji, Dia tidak pernah akan ingkar. Yes, kita harus mengerti itu ya. Lalu selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy, Tuhan yang melihat. Ya. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Ya, sumur Lahai Roy, Tuhan melihat. Ya. Letaknya antara Kades dan Beret, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram yang menamai ya, anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ya. Abram tahu Hagar bertemu dengan Tuhan. Jadi Abram mencoba untuk taat dan memberikan nama Ismail sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, kadang-kadang dulu saya penggemar film Jackie Chan gitu ya. Siapa di sini penggemar film Jackie Chan? Oh, Caleb, I like it. Di akhir film Jackie Chan itu selalu ada, kalau kita panggilnya sekarang bloopers ya. Di mana dia jatuh gitu ya. Jatuh, lagi syuting jatuh. Kadang-kadang tangannya patah gitu ya. Dibawa ke rumah sakit gitu ya. Dan itu adalah potongan-potongan film yang gak dipakai. Ya. They don't use it. Gak dipakai. Kenapa? Karena potongan-potongan film itu cacat, betul ya? Ya. Jadi ada banyak juga bloopers kalau misalnya sekarang di akhir-akhir film itu ada yang orangnya keburu ketawa kah aktornya, artisnya keburu ini gitu ya. Dan kita lihat itu lucu ya. Dan itu adalah potongan-potongan film yang tidak terpakai, betul ya? Tetapi satu hal yang kita pelajari di sini, setiap potongan yang ada di sini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amazing kan? Ismail ini bukan anak yang direncanakan oleh Tuhan, ya. Tetapi Ismail hadir dan Tuhan bilang, saya udah janji sama Abraham, seluruh keturunannya akan menjadi keturunan yang besar. Oleh karena itu saya akan memberikan janji kepada Ismail juga. Ya. Lalu apakah Ismail menjadi pemain sampingan? No, enggak juga. Ya. Nanti kalau kita lihat di kitab-kitab selanjutnya, pada waktu Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, tebak siapa yang membawa dia ke Mesir? Keturunan Ismail. Isn't it amazing bahwa maksudnya Tuhan bisa memakai setiap siapapun kita. Tapi satu hal yang pasti terjadi adalah rencana Tuhan. Mau itu Ismail ada, mau itu Ismail nggak ada, ya kan? Mau siapapun itu orangnya, mau Hagar, mau bukan, mau siapa. Mau Aswin, tidak ada Aswin di sini, ya kan? Ada Pastor Alex di sini, nggak ada Pastor Alex di sini. Rencana Tuhan selalu berjalan sesuai kehendaknya. Ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu very self-centered ya.
Saya gitu. Kesannya kita itu begitu hebat ya. Tetapi pada waktu kita membaca Alkitab, kita menyadari we are nobody. With or without us, ada nggak ada kita, rencana Tuhan akan terus berjalan. Ya. Jadi ini yang harus kita mengerti, bahwa janji Tuhan dan rencana Tuhan tidak tergantung oleh kita. Ya. Kalau kita merasa kita begitu hebat, kita tidak begitu hebat, gitu ya. Siapapun, apapun yang terjadi, rencana Tuhan tetap berjalan. Saudara, pagi hari ini saya yakin banyak yang menunggu janji Tuhan. Dan seringkali mungkin waktunya panjang gitu ya. Tapi dialah El Roy itu. Tuhan yang melihat, El Roy. Ya. Di balik semua dramanya, konsekuensi yang kita hadapi dari dosa, He is El Roy. Dia melihat setiap kita. Ya. Dan Tuhan itu kalau lagi melihat Pastor Alex nggak melihat saya, kalau lagi melihat saya nggak bisa lihat Jacqueline, nggak seperti itu. Tuhan melihat setiap kita secara bersama-sama. Ya. Tuhan melihat setiap kehidupan kita, Tuhan melihat setiap pergumulan kita, Tuhan melihat setiap dosa-dosa kita, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Tuhan. He is El Roy, Tuhan yang melihat. He sees every single one of you. Clearly. Jelas. Ya. Nggak 4K atau 4K. 4K. Tajam. Hidupmu ngapain aja tiap hari. Dia adalah Tuhan yang melihat. Abram setia dan memberikan nama Ismail. Why? Karena dia tahu Tuhan sedang bekerja di balik kesalahannya dia sendiri. Ya. Saya akan menutup firman Tuhan pagi hari ini. Saya minta untuk tim musik untuk maju ke depan. Jemaat TLCC, saudara. Saya yakin banyak dari kita ada di dalam suatu penantian. Ya. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan, permasalahan yang sampai sekarang sulit untuk selesai. Pernikahan-pernikahan yang belum dipulihkan sampai sekarang. Usaha-usaha yang kok terkadang sulit banget gitu ya. Sakit penyakit, saya tahu ya. Beberapa dari kita yang mengalami sakit penyakit dan gak selesai-selesai gitu ya. Udah operasi, harus terus, harus begini, harus begitu. Banyak sekali penantian kesendirian yang harus dihadapi. Ya. Merasa sendiri setiap hari. Ya. Janji-janji Tuhan belum hadir, belum datang di dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa He is working. Ya. Bahwa dia sedang bekerja. Don't worry. Ya. Mungkin kadang kita merasa dia tidak bekerja, but He is working. Dia sedang bekerja. He is El Roy. Ya. Dia Tuhan yang melihat. Dia melihat segala kita hari pagi sampai malam. Dia melihat semua keluarga kita. Ya. Dia melihat segala yang kita rindukan, segala mimpi kita.
He knows. Ya. Jadi pagi hari ini saya ingin semua dari kita untuk stay obedience, ya. Stay obedience. Don't do stupid things, ya. People say, ya, you play stupid games, you win stupid prizes, right? Ya. Jadi kadang-kadang stay obedient, tetap taat kepada Tuhan, ya. Ya, karena semua dosa akan memiliki konsekuensi. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Bapa untuk pagi hari ini. Firman-Mu memberi kekuatan baru kepada kami. Bapa, Engkau melihat Bapa segala pergumulan kami, segala kerinduan kami. Penantian kami di dalam mendapatkan janji-janji-Mu Tuhan. Beri kekuatan baru kepada kami pagi hari ini Bapa. Beri kekuatan supaya kami terus taat kepadamu Bapa. Kekuatan yang hanya dari-Mu. Dan kami berdoa Roh Kudus-Mu saja Bapa, terus memberi kekuatan baru kepada kami. Terus memberikan tuntunan Bapa. Terus memberikan teguran sekalipun untuk kami Bapa. Sehingga kami bisa terus taat dan berjalan di jalan-Mu Bapa. Oh Bapa, Engkau begitu besar. Dan Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau melihat setiap dari kami setiap hari. Pimpin kami siap dipimpin oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua percaya katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Firman yang luar biasa yang memberkati kita pagi ini, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan ini. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita mau percaya dengan janji-janji Tuhan. Walaupun janji Tuhan itu belum nyata dalam kehidupan kita saat ini, tetapi kalau kita terus menunggu, Tuhan pasti akan nyatakan lewat kehidupan kita, lewat setiap pergumulan kita, walaupun belum sekarang tapi nanti. Penting kita sabar, dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku percaya 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 janji-Mu ajaib
kita mengulang lagu ini dari awal. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi, ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Kami mau percaya setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berserah Tuhan di dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Akan duduk TLCC. Sekali lagi, selamat pagi. Shalom Church. Senang ya kita bisa beribadah kembali pagi hari ini. Ini waktunya persembahan. Saya minta petugas persembahan mungkin untuk maju ke depan. Thank you Bu Suratin, thank you Bu Lisa.
Mari kita akan menundukkan kepala kita akan berdoa sejenak Bapa. Bapa, kami mengucap syukur padamu untuk pagi hari ini Bapa. Kami ingin memberikan persembahan sedikit dan kami berdoa Bapa. Biarlah kiranya sedikit saja yang kau sisihkan dari yang adalah milikmu juga Bapa, bisa membangun TLCC untuk lebih-lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami bersyukur dan biarlah Engkau berkati Bapa persembahan-persembahan ini. Terus Engkau pakai lebih dan lebih lagi, bukan hanya di Bintaro, tapi dimanapun Kau percayakan TLCC Bapa. Berdoa untuk setiap persembahan-persembahan ini. Biarlah kiranya memberi kekuatan baru Bapa untuk setiap cabang-cabang TLCC yang ada di Lubuk Linggau sekalipun, yang ada di Tobelo, di Perumpung. Oh Bapa, pakai dan pakai terus TLCC. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini, persembahan kami, semua di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Saudara, ada beberapa sahabat baru di TLCC ya. Saya nggak menyebutkan satu persatu, bisa tepuk tangan ya. Welcome ya. Kita terus mendoakan saudara bisa datang ya. Enjoy firman Tuhan, beribadah bersama-sama, tapi lebih-lebih lagi saling membangun satu dengan yang lain. Itu yang paling penting ya di TLCC. Dan kita selalu mendoakan ya, kita selalu mendoakan sahabat-sahabat baru, kita mendoakan saudara-saudara baru ya. Jadi kita senang untuk bisa melihat ada wajah-wajah baru di TLCC selalu. Ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama pastinya soal persembahan kita, bukan hanya bisa dilakukan secara cash, tapi juga bisa dilakukan secara transfer ataupun QRIS ya. Ini yang pertama, rekening persembahan dan perpuluhan gereja. Lalu yang kedua, gereja juga sedang menabung ya, menabung untuk bisa memiliki gedung gereja sendiri ya. Oleh karena itu ini rekening berikutnya apabila saudara terpanggil ya untuk menyisihkan sedikit. Terima kasih Bu Lisa, Bu Suratin. Bisa menyumbang kepada rekening gereja ini ya. Our hope, our dreams, our church ya. Kita doakan selalu TLCC untuk bisa berkembang ya. Lalu ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama di tanggal 29 ya. Tanggal 29 ada parenting ya. Happy Family, that's it. Ya. Radiant Family Relationship and Parenting Seminars ya. Untuk yang belum mendaftar, silakan langsung mendaftar ya. Ibu Vini Chen akan menyampaikan materi dan pastinya akan seru ya. Satu hari di hari Sabtu tanggal 29 Agustus nanti. So please drop down on your schedule. Kalau misalnya ini akan menjadi sangat-sangat menarik ya. Karena saya tahu sekali nih ya, banyak di TLCC ini yang membutuhkan ya. Selain juga walaupun belum punya anak, saya dulu juga belajar ya. Belajar, jadi kalau punya anak udah pro gitu ya. Jadi pro parenting gitu ya. Walaupun kondisi aslinya nggak begitu gitu ya. Tapi minimal, ya kan? Minimal kita udah lumayan lah gitu ya. Yang penting usaha, betul. Lalu selain parenting tanggal 30, bisa ada lagi nggak? Oh nggak ada ya. Tanggal 30 ada. Sekolah minggu ya. Sekolah minggu 17 Agustusan ya, Independence Day ya. Jadi untuk ibu bapak tolong di drop down juga tanggal 30. Jadi hari minggunya itu kita akan ada lomba ya, lomba 17-an di tanggal 30 ya Sab ya. Lomba 17-an di tanggal 30. Jangan bingung ya.
Lomba 17-an di tanggal 30 ya. Jadi please pastikan kita semua bisa hadir. Dan pengumuman terakhir adalah for those untuk semua yang ikut pelatihan Lea Simanjuntak, diminta setelah ibadah jangan meninggalkan gereja terlebih dahulu ya. Mau ada kalau nggak salah tes ya, tes, tes tertulis, Oh iya, ngumpulnya di sini ya, ngumpulnya di sini akan ada tes ya, praktek dan teori ya. Nggak bercanda ya. Tapi sangat menikmati dan banyak banget yang hadir, lebih dari 30 orang mengikuti training Lea Simanjuntak ya. Kasih round of applause ya. Kasih round of applause dan pastinya Kak Olin yang luar biasa ya, yang sudah mengorganize, kita apresiasi ya. Jadi nanti mungkin yang melakukan tes pertama adalah Kak Olin ya. Kak Olin ya, betul. Baik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat silakan bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami datang padamu. Pada pagi sampai siang hari ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami sekalipun. Dari presiden sampai RT RW sekalipun Bapa. Kami berdoa Engkau bekerja di setiap lini pemerintahan Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Tuhan, pakai mereka menjadi berkat, menjadi terang dimanapun Kau percayakan mereka Bapa. Kami berdoa untuk kota di mana kami berada Bapa. Berdoa untuk Bintaro, Tangerang Selatan sekalipun, Banten. Oh Bapa, bekerjalah. Kami rindu melihat jiwa-jiwa, melihat, merasakan kasih Tuhan. Seperti kami pun merasakannya dari hari ke hari Bapa. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha, setiap pekerjaan Bapa yang anak-anak-Mu lakukan. Biarlah Engkau pakai, bukan hanya diberkati, tapi terus menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan. Begitu banyak sakit penyakit Bapa. Kami berdoa Engkau memberkati perlindungan untuk setiap kesehatan kami Bapa. Kami berdoa untuk mujizat-mujizat kesembuhan hadir di TLCC ini Bapa. Kami berdoa untuk proses pemulihan yang sempurna Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga TLCC Bapa. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita yang hanya dari-Mu hadir di setiap keluarga-keluarga yang ada di TLCC ini Bapa. Biarlah keluarga-keluarga TLCC ini Bapa, sekali lagi bukan hanya diberkati oleh-Mu Bapa, tapi mereka bisa menjadi terang, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak keluarga di luar sana Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami Bapa. Kami percaya Engkau memiliki rancangan yang terindah untuk setiap dari mereka Bapa. Biarlah Engkau memberikan pertumbuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah Engkau jauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk dunia sekalipun Bapa. Dan kami rindu melihat mereka bertumbuh besar, jadi anak-anak Tuhan yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Bapa untuk gereja-Mu TLCC. Bapa pimpin seluruh pemimpin-pemimpin dari TLCC. Pastor Muksin,
Gembala sidang kami Bapa, Kau berkati dengan perlindungan yang hanya dari-Mu, hikmat yang hanya dari-Mu, kesehatan, kekuatan, semua yang hanya dari-Mu Bapa. Pastor Alex Tuhan, berkati dengan hikmat yang hanya dari-Mu Tuhan, perlindungan yang hanya dari-Mu, kesehatan. Roh Kudus-Mu selalu menuntun Pastor Alex Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya Kau pakai TLCC lebih dan lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Jemaat TLCC, mari angkat tanganmu. Biarlah kiranya wajah Tuhan selalu menyinari setiap dari sukacita damai sejahtera selalu bersama-sama dengan saudara dari sekarang sampai selamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.